Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Tintin Rahmawati dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi, CGP angkatan ke-11 tahun 2024. Baik, bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Nurlela. Salam kenal untuk semuanya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan melakukan proses yaitu praobservasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Seperti yang pernah saya sampaikan ke Ibu bahwa saya akan melakukan supervisi akademik untuk Ibu di mata pelajaran kimia. Betul. Baik Bu, sebelum kita melaksanakan observasi, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praobservasi ya Bu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan untuk Ibu agar nanti ketika kita melaksanakan observasi di kelas berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Materi apa yang akan Ibu sajikan untuk anak-anak pada pertemuan nanti? Untuk pertemuan nanti itu materi yang akan saya sampaikan adalah tentang termokimia. Ini kebetulan ada kaitannya juga dengan materi yang sebelumnya. Baik Ibu, berarti termokimia ya Bu. Nah, tujuan dari pembelajaran termokimia ini apa sih Bu? Di sini ada beberapa tujuan pembelajarannya, diantaranya yang pertama itu anak memahami dulu pengertian dari termokimia itu apa. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang termokimia, nah itu nanti ada beberapa istilah yang harus anak ketahui dan harus anak pahami. Di antaranya adalah nanti tujuan pembelajaran berikutnya, anak akan mengetahui konsep dari sistem dan lingkungan menurut pelajaran kimia ya. Itu beberapa tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai. Ya, bagus sekali ya Bu. Nah, tentunya dari tujuan pembelajaran ini kira-kira apa sih yang akan dikembangkan Bu? Untuk pengembangannya seperti apa? Untuk materi kali ini saya akan mengembangkan potensi anak terutama dalam hal literasi. Nah, literasinya itu baik secara audio, video gitu ya. Jadi anak bisa membaca, bisa juga nanti nonton video, kemudian bisa juga nanti mereka akan melakukan diskusi kelompok sehingga di situ terpacu anak untuk berkolaborasi dengan teman-temannya, ya, bekerja secara tim. Jadi mengasah kolaborasi juga ya Bu ya, seperti itu. Ya. Baik Bu, selain dari pengembangan yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik ya, jadi mengcover anak-anak agar mereka lebih aktif dalam berdiskusi. Nah, selain itu model pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Saya menggunakan modelnya PBL, Program Based Learning. Jadi nanti anak-anak satu kelompok, kemudian saya kasih tugas LKPD-nya itu antara lain mereka literasi dulu, kemudian membuat resume dalam bentuk PPT. Nah, mereka buat PPT lalu mempresentasikan, kemudian ada diskusi klasikal. Setelah itu kita membuat kesimpulan secara bersama. Baik. Nah, luar biasa sekali itu Bu ya. Jadi memang ini kebutuhan anak-anak sekarang ini tidak harus dengan pembelajaran yang membosankan ya. Harus menarik betul ya Bu ya. Nah, strategi apa yang Ibu lakukan Bu untuk anak-anak agar mereka lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran ini? Nah, strateginya supaya nggak membosankan, mungkin pertama itu saya awali dengan ice breaking dulu. Untuk membangkitkan fokus siswa ya, dan mungkin termotivasi gitu, yang tadinya ngantuk jadi tidak ngantuk, sehingga nanti pembelajaran itu diharapkan bisa diikuti secara baik, semua anak bisa aktif. Nah, setelah ice breaking itu nanti kita akan lakukan pembagian kelompok. Setelah pembagian kelompok, kita asah mereka untuk literasi membacanya ataupun meliterasi dari suatu video. Nah, untuk sumber belajarnya sendiri, saya kasih kebebasan kepada setiap kelompok, karena tiap kelompok itu ada yang bisa mencerna suatu materi dengan cara video, mendengar ya. Ada juga yang senangnya membaca gitu. Jadi saya kasih kebebasan, silakan boleh mengambil materinya itu dari link YouTube atau dari buku digital yang saya berikan, atau mungkin dari Google, itu terserah anak-anak. Yang penting
tugas mereka, LKPD mereka itu tercapai. Mereka membuat PPT dan bisa mengkomunikasikan di depan kelas. Mempresentasikan ya hasil pembelajaran mereka. Bagus sekali Ibu ya, luar biasa sekali strategi pembelajaran yang Ibu akan laksanakan di kelas nanti. Nah, selain dari model pembelajaran, strategi ya, penilaiannya Bu, untuk evaluasi anak-anak, kira-kira apa saja yang Ibu laksanakan untuk menilai anak-anak? Nah, untuk penilaian pertama tentu saja dari keaktifan siswa itu sebagai nilai psikomotor ya. Kemudian nanti kita ada kayak semacam tugas latihan atau PR untuk mengasah kognitifnya. Jadi dari situ kita bisa lihat nilai psikomotor sama kognitif. Kemudian nilai afektifnya, sikapnya kita lihat dari mereka berkolaborasi dengan teman itu bagaimana, apakah ada yang tidak bekerja, tidak membantu teman kelompoknya. Nah, dari situ kita lihat sikap atau afektifnya. Baik Ibu, afektif, psikomotor sama kognitif ya Bu ya. Baik Ibu, luar biasa sekali ya, berarti lengkap nih, ada 3 penilaian dalam pembelajaran tersebut, dari mulai penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah Ibu, di kelas mana nih Bu, Ibu akan melaksanakan pembelajaran ketika observasi nanti? Saya nanti kebetulan akan masuk ke kelas 11 sains 5. 11 sains 5. Ya. Pada pukul berapa Bu? Pada jam pelajaran ke-5-6 setelah istirahat. Ya, di hari Kamis Ibu, ya hari Kamis. Ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan observasinya lancar. Amin. Dan kita bisa sama-sama sharing untuk tentunya kemajuan pendidikan di Indonesia ya Bu ya. Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi seperti ini ya Bu ya. Sukses lancar untuk nanti pelaksanaan observasi. Terima kasih Bu Lela. Iya, sama-sama Ibu Tintin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini kalian? Alhamdulillah semuanya baik. Masih semangat kan? Masih. Semangat kan, habis dicas tadi dari kantin. Ini pertemuan Ibu yang kesekian kali setelah UTS ya. Hasil UTS kemarin belum memuaskan. Mudah-mudahan belum memuaskan. Kenapa belum memuaskan? Supaya kalian lebih bersemangat untuk menjadi lebih baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta untuk ketua kelasnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Semuanya berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Untuk semuanya memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Arif yang sudah memimpin doa di kelas ini. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Saya Ibu. Kenapa? Sakit. Udah berapa hari? Baru hari ini. Oh, baru hari ini. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, kita doakan. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, biar kalian fokus, konsentrasi, Ibu minta kita bersama melakukan tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Siap konsentrasi. Jangan cuma orang lain yang harus dihargai, kita sendiri juga harus dihargai. Sekali itu buat diri sendiri. Oke, kita speaking dulu ya, biar nanti kalian pas belajar nggak tegang ya, biar bisa menerima pembelajaran dengan baik. Nah, speaking hari ini kita akan melakukan naik gerakan istimewa ya. Gerakannya seperti hitungan olahraga, ada 8 gerakan ya. Gerakan pertama ya, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 8 itu tepuk 2 kali. Untuk konsentrasi. Oke, kita mulai. Nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu turun ayat berkota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Siapa yang salah ya? Samping Pak Usir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Ya, baru dengar atau sudah pernah dengar istilah ini? Pernah dengar? Pernah dengar kata termos? Apa kalau termos biasanya? Ya, termos itu berasal dari kata panas atau kalor ya. Kimia itu suatu reaksi kimia. Jadi di sini yang akan kita pelajari adalah kalor yang menyertai suatu reaksi kimia. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ya, dengan pembelajaran ini Ibu berharap kalian nanti bisa menjelaskan apa sih itu termokimia. Kalian juga bisa menjelaskan apa artinya sistem dan lingkungan, bisa menyebutkan dan menjelaskan macam-macam sistem dan lain sebagainya. Ya, nanti ini akan kita pelajari semua. Ini tujuan yang akan kalian capai dalam pertemuan kali ini. Nah, sekarang kenapa sih Bu kok kita harus belajar ini? Harus belajar tentang termokimia. Kenapa? Karena manfaat dari termokimia ini sangat erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti Ibu akan berikan beberapa contoh gambar. Ya, ini pengertian tadi sudah dijelaskan. Nah, ini gambar apa? Api unggun. Pernah kalian berada di sekitar api unggun? Apa yang kalian rasakan? Panas, ya, hangat. Dari mana itu panasnya? Dan api, berarti api itu memberikan kalor atau melepaskan kalor kepada kita sebagai lingkungan sekitar yang dianggap sebagai sistem apanya? Apinya, ya itu. Kemudian ada manfaatnya sih api itu. Ada, ya kita sering kan memanfaatkan api. Nah, oke lanjut. Nah ini ada gambar apa? Fotosintesis. Apa yang terjadi ketika tanaman mengalami fotosintesis? Lihat gambarnya. Ada sinar matahari diserap oleh tumbuhan, kemudian diolah menjadi zat makanan yang tersimpan di dalam daun, dalam batang. Nah, zat makanan atau karbohidrat. Karbohidrat itulah yang nanti akan kita konsumsi. Misalnya kita makan sayur, makan buah, itu ya hasil dari fotosintesis. Berarti tanaman ini menyerap kalor atau melepas kalor? Menyerap kalor dari mana? Dari matahari. Nah, berarti mataharinya itu sebagai lingkungan, sedangkan tanamannya itu sebagai sistem. Ya, tuh. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Nah, siapa itu? Waktu. Apa yang ngapain? Nah, kalau proses menjemur pakaian termasuknya menyerap kalor atau melepas kalor? Sama seperti yang tadi ya, fotosintesis. Lanjut. Gambar apa nih? Pernah makan kue ini? Pernah. Nah, pernah membuatnya tidak? Enggak. Ya, pernah. Nah, kalau belum pernah nanti akan ditugaskan membuat tape. Udah. Udah pernah kan? Nah, biasanya kalau pada proses pembuatan tape, proses fermentasi,
Awalnya kan singkong itu suhunya biasa aja. Kita simpan berapa hari? Pada saat dibuka itu keluar air. Kayak kalau panas gitu ya. Nah berarti di sini terjadi pelepasan kalor atau penyerapan kalor ya dari sistem keling. Oke lanjut lagi. Gambar apa nih? Siapa yang suka jajan es krim? Oke, kalau kalian jajan es krim dipegang aja nggak dimakan lama-lama. Cair. Tapi karena apa? Menyerap. Dari mana? Oke, karena suhu di es itu lebih rendah daripada lingkungan. Nah, es krim itu menyerap kalor sehingga dia nanti akan mencair. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada gambar komik. Nah, baca yang dari mulai yang tadi. Terus ada jenis alkohol yang memiliki C-nya ada 2 dari kata etanol. Jadi etanol jenis alkohol tapi karbonnya ada 2. Kan kita udah belajar karbon kan sebelumnya. Nah nanti pada saat materi termokimia ini kita akan bertemu dengan materi hubungan juga. Nah itu berkaitan dengan materi yang kemarin tentang stoikiometri. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat semua materi stoikiometrinya nanti karena ada hubungan. Oke, nah pada pertemuan kali ini materinya itu ada beberapa materi yang akan kita bahas. Di sini ada 9 sub pokok materi yang akan kita bahas. Nanti kalian membentuk 9 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 orang. Ya, nanti kalian tugasnya adalah sebagai berikut. Silakan kalian membentuk kelompok. Nah, nih silakan sumber belajarnya boleh pilih. Ya. Boleh mulai bekerja dari sekarang. Bentuk kelompok yang rapi. Ingat tugasnya membuat PPT tentang materi yang tadi. Yang nanti yang akan ibu nilai pertama keaktifan kalian dalam mengerjakan tugas ini. Pada ikut juga apakah cuma ikut aja atau lupa nama doang. Jadi itu masuk penilaian. Yang kedua, keaktifan kalian pada saat presentasi. Penampilan performanya juga akan dinilai sebagai nilai resiko kosong. Sikapnya dalam berdiskusi itu sebagai nilai afektif atau sikap. Kemudian nanti ada tugas KPR itu dinilai juga sebagai nilai kognitif, nilai pengetahuan. Baik ya? Yang silakan selamat bekerja. Kelompok berapa? Kelompok 7 ibu terakhir ya. Saatnya jam 5 dimulai. It's time to begin the show. Kami di sini dari kelompok 1 yang akan menjelaskan kekebalan energi. Sebelum itu tak kenal mata saya, maka perkenalkan nama saya Sastra Diana. Nama saya Satula. Nama saya Oliver Virus. Nama saya Farah Kalita. Ada Kingkong makan terasi. Cakep. Jangan ngomong, ayo semua presentasi.
selanjutnya itu definisi dari buku sebuah kekekalan kimia energi. Untuk di kimia, energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, hanya dapat berbentuk. Jadi, energi dalam suatu sistem tertutup akan selalu sama, meskipun bentuknya bisa berubah-ubah. Dan yang kita didukung pengembangan energi dalam reaksi kimia itu terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama ada reaksi exoter, reaksi yang melepaskan energi ke lingkungan. Energi kimia dalam reaktan diubah menjadi energi panas sehingga suhu lingkungan meningkat. Contoh pembakaran bahan bakar. Lalu kedua reaksi endotherm, reaksi yang menyerap energi dari lingkungan. Energi panas dari lingkungan diubah menjadi energi kimia dalam sehingga suhu lingkungan menurun. Contoh fotosintesis. Nah di sini saya ada satu contoh soal tentang penggunaan. Nah di sini ada soalnya yaitu suatu benda mempunyai massa sebesar 3 kg dengan ketinggian 20 meter. Benda tersebut jatuh dengan gravitasi bumi sebesar 10 meter per second. Lalu berapa energi kinetik benda saat berada pada ketinggian 5 meter? Nah di sini dapat kita ketahui massa yang bisa ditulis dengan huruf F kecil yaitu 3 kg, lalu ketinggian awalnya 20 meter, lalu ketinggian akhirnya yang ditanyakan itu adalah 5 meter. Dan di sini juga ada kecepatan awal itu 0 meter per second karena benda menggantung dalam posisi diam. Terus yang ditanya itu lalu berapa energi kinetik? Nah energi kinetik yang ditanyakan. Nah cara menghitung suatu energi kekekalan bumi itu persamaan itu nggak usah macam-macam. Terus ada EP1 dan EK itu singkatan dari energi potensial ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Nah yang di sini ada 3 itu dari masanya, 10 itu ada dari gravitasi buminya, lalu 20 itu dari ketinggian awalnya ditambah setengah dikali 3 dikali 0 sama dengan 3 dikali 10 dikali 5 plus EK2. Kenapa EK2 nggak ada angkanya? Dikarenakan EK2 itu belum diketahui gitu kan, yang ditanyakan EK2 nya gitu. Lalu hasil dari penghitungan tersebut itu ada 600 sama dengan 150 plus EK2. Nah EK2 berarti 450 joule. Nah itu adalah salah satu contoh yang bisa kita berikan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Bahkan ada yang mau ditanyakan. Jadi untuk kelompok 1 itu hanya menjelaskan tentang hukum kekekalan energi. Kenapa hukum ini harus dijelaskan? Karena itu adalah dasar dari termodinamika. Kenapa ada termodinamika? Karena dianggap bahwa energi itu memiliki sesuatu yang dianggap kekal, ya, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Silakan kalau ada yang bertanya. Atas cukup jelas? Oke. Ya, karena cukup jelas berarti tolong Ibu minta salah satu peserta membuat kesimpulan yang tadi apa itu hukum kekekalan energi. Satu orang berdiri sebagai bukti bahwa kalian sudah jelas. Satu orang silakan. Anda boleh silakan. Jadi energi itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan atau dihilangkan, tetapi dapat diubah bentuknya. Bukan dari kelompok saya sendiri. Bisa diceritakan tidak? Tidak. Oke, kita beri aplaus sebentar. Silakan. Saya harap dari presentasi kelompok kami teman-teman semua bisa ngerti dari hukum energi. Sekian terima kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.
materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Al-Fauzan, dan teman saya. Nama saya Sandra Sendiri. Nama saya Alvin Molino. Nama saya Biksa Rahman. Oke, pertama-tama akan dijelaskan latar belakangnya dijelaskan oleh Mbak Emma. Jadi yang pertama saya latar belakangnya yaitu termodinamika, mempelajari tentang perubahan energi dari suatu reaksi panas yang berkaitan dengan usaha panas yang diperlukan untuk melakukan suatu reaksi dan perubahan panas, serta usaha tersebut selama reaksi berlangsung hingga berakhir. Nah, terus yang kedua ini ada pengertiannya. Pengertiannya sistem adalah tempat berlangsung reaksi termodinamika, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Misalkan kamu sudah memanaskan makanan dalam microwave, makanan panas, makanan akan panas, dan segala sesuatu yang ada dalam microwave adalah sistem. Itu tempat berlangsungnya reaksi termokimia. Adapun meja tempat microwave yang diletakkan dan merupakan dirimu sendiri adalah lingkungan luar sistem tersebut. Nah, Endoter modelnya kan sistem menyerap energi panas dari lingkungan. Energi tidak dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan cenderung menurun. Contohnya fotosintesis pada lingkungan, dan di mana membuat menyerap energi cahaya untuk melakukan reaksi kimia. Selanjutnya, endoter adalah sistem melepaskan panas atau kalor ke lingkungan, sehingga suhu lingkungan cenderung meningkat. Contohnya membakar kayu, di mana energi kimia kayu dilepaskan dalam bentuk panas. Nah, ini jenis sistem yang pertama panas. Air tertutup dan memungkinkan air dan kalor keluar sehingga air tetap panas. Nah, yang kedua ada sistem tertutup. Apa sih sistem tertutup itu? Sistem tertutup adalah sistem yang tidak memungkinkan pertukaran materi, namun memungkinkan pertukaran panas atau kalor dengan lingkungannya. Salah satu contohnya adalah jika kamu mengisi botol air minum atau pakai termos. Awalnya air tersebut terasa hangat, tapi setelah beberapa jam kemudian air tersebut tidak hangat lagi dan airnya berubah menjadi dingin. Nah, inilah yang dikatakan dengan pertukaran kalor atau panas dari air di dalam botol mengalir keluar, berpindah ke lingkungan sekitarnya dan perlahan-lahan kembali pada suhu normal lingkungannya. Nah, yang ketiga ada sistem terbuka. Sistem terbuka itu sistem yang memungkinkan adanya pertukaran materi dan juga panas antara sistem dan lingkungan. Salah satu contohnya itu ada api unggun. Nah, kamu dan teman-temanmu sedang berhemat saat malam hari karena merasa dingin. Nah, kalian membuat api unggun tersebut. Namun setelah api unggun menyala, badan kalian bisa merasakan kehangatannya. Inilah yang disebut dengan perpindahan kalor dari api ke badan kalian. Namun jangan duduk terlalu dekat dengan api atau kamu akan terkena percikan yang dihasilkan dari energi panas. Nah, hal inilah yang disebut dengan pertukaran materi api unggun. Dari sistem mendapat berpindah keluar lingkungan dan menyebabkan sekitarnya terbakar besar. Oke, hari ini saya akan menjawab dari persoalan. Pertama, sebuah sistem menyerap energi dari lingkungan. Apakah proses ini termasuk endoter atau exoter? Proses ini termasuk dalam endoter karena pada reaksi endoter sistem menyerap energi dari lingkungan sehingga energi masuk ke dalam sistem. Oke, kedua, jika sistem termos ini menyerap 200 joule dari lingkungan, namun lingkungan hanya memiliki kapasitas energi 150 joule, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi pada suhu lingkungan adalah suhu lingkungan akan turun karena energi telah kehilangan semua energi yang bisa dikeluarkan, sementara sistem hanya bisa menyerap tidak sepenuhnya menyerap energi karena karena tidak sepenuhnya menyerap tidak sepenuhnya terserap. Oke, kesimpulannya adalah termokimia suatu proses atau reaksi yang terjadi dalam sistem, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Sistem dan lingkungan saling berinteraksi dalam hal pertukaran energi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang
bertanya? Yang mau bertanya, ayo suaranya mana? Ya, ada bertanya. Yes. Kalau nggak ada yang bertanya, itu yang bertanya. Boleh tuh. Tanya Yes, ada yang nanya. Jadi sistem itu ada berapa macam? Ada 3 Satu apa? Terisolasi, 2, terbuka. 3. Betul. Oke. Sekarang ini aku punya sebotol air panas nih dari rumah nih. Aku tutup nih. Namanya sistem apa? Isolasi. Kata tutup. Tertutup. Tertutup. Kenapa ini disebut sistem tertutup? Ini dari rumah panas. Panas lama bisa keluar melalui dinding-dinding botol. Tetapi airnya tidak keluar, tidak lepas dari dalam botol. Itu namanya sistem tertutup. Kalau misalnya kalian dari kantin beli teh manis hangat, nah pakainya gelas, bawa ke gelas, itu termasuk sistem apa? Pakai gelas doang. Iya. Kenapa disebut sistem terbuka? Memungkinkan 2 hal. Yang pertama, energinya bisa keluar dari dinding gelas sama dari atas. Lama-lama panasnya, kalornya atau energinya hilang, turun sama dengan suhu lingkungan. Nah, karena dia terbuka, uap air bisa keluar, berarti materinya bisa berpindah dari gelas ke lingkungan. Bisa saja kalau misalnya itu bahan kimia yang mudah menguap, lama-lama bisa tinggal setengahnya dalam waktu beberapa detik karena terjadinya perpindahan materi. Paham ya? Tapi kalau kalian dari rumah bawa teh manis panas pakai termos, itu termasuk sistem terisolasi. Panasnya, kalornya, energinya terisolasi, tertahan di dalam termos. Materinya tidak bisa mengalami perpindahan. Jadi dua-duanya tidak bisa berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah, itu ada 3 macam sistem. Oke, apakah masih ada yang belum jelas? Sudah jelas? Oke, ya. Nah, jadi sebelum kita tutup nih, saya punya fantasi. Ayo tinting is tinting, thank you for everything. Jadi cukupkan sekian. Nanti tugas buat kalian di rumah, kerjakan PR-nya halaman 92 ya, tentang macam-macam sistem sama tentang hukum ketengkalan energi ya. Jangan lupa untuk kelompok yang tidak belajar hari ini harus baca-baca lagi supaya pada saat tampil lebih baik lagi dari yang sekarang ya. Oke, sebelum pelajaran berakhir, kita sekarang waktunya ya yang menutup dengan aja mungkin doa. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, diperkenalkan untuk kita membaca doa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih anak-anak ya. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bu Titin. Bu Ella, alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan observasi di kelas 11 Sains 5. Alhamdulillah saya juga sudah mengamati kegiatan yang Ibu laksanakan dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Ella setelah diobservasi?
pada awalnya saya merasa gimana ya, deg-degan ya, walaupun dengan teman sejawat itu tetap ada rasa gugup, tapi mencoba untuk menenangkan diri. Alhamdulillah sih berjalan dengan baik kalau menurut saya. Tapi itu pun nanti saya juga ingin tahu apa aja poin yang sudah atau belum saya lakukan pada saat observasi di kelas, pada saat pembelajaran. Ya, Ibu sebenarnya sudah bagus ya semuanya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak? Saya rasa sih sudah tercapai, karena pada saat itu kan saya kasih permasalahan masing-masing kelompok itu rata-rata sudah bisa menjelaskan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik ya. Saya melihat juga dari pertama ya, dari langkah-langkah pembelajaran yang Ibu laksanakan semuanya sudah terlaksana dengan baik, tidak ada yang terlewat gitu ya. Alhamdulillah, Bu Ella ini sangat luar biasa. Anak-anak juga kemarin bersemangat ya, saya lihat belajar kimia ya. Bu Ella meskipun materinya lumayan Abstrak ya. Itu agak sulitnya mengajarkan itu karena abstrak. Kemudian untuk model pembelajaran yang digunakan kan kemarin problem based learning. Ya. Apakah ada kesulitan atau kendala Bu yang Ibu hadapi ketika mengajarkan kepada anak-anak? Yang kemarin itu kebetulan materinya masih teori dulu ya. Awal-awal itu masih teori, jadi anak-anak masih bisa sih memecahkan masalah. Nah baru nanti pertemuan berikutnya ada perhitungan. Kalau di perhitungan biasanya anak-anak suruh menyelesaikan permasalahan sendiri dulu, tapi biasanya kadang-kadang mumpuk, ini dari mana sih bisa buat sendiri, baru nanti itu saya jelaskan. Baik, berarti itu di level yang lebih tinggi Ya. ya Bu ya. Baik Bu Ella, sebenarnya semuanya sudah bagus, mungkin hanya ada yang terlewat satu sih Bu. Ya. Mungkin ini nanti untuk kedepannya Ya. jangan lupa lagi. Kayaknya saya juga merasa ada yang terlewat karena kemarin itu pas di sesi akhir kayak kesannya buru-buru, akhirnya ada yang terlewat. Saya ingat setelah sudah di video, Ya. saya ingat. Tapi sebetulnya saya lakukan di saya lakukan. Ya, untuk refleksi pembelajaran. Iya, itu yang saya kelewat. Saya juga tadinya mau ngomong sama Bu Titin, ada satu yang kelewat, refleksi pembelajaran. Padahal biasanya setiap pembelajaran suka refleksi Siap. mana hal yang menyenangkan atau tidak, paham atau tidak. Sepertinya memang Bu Ella ini sudah hebat sekali. Mudah-mudahan ya lebih baik lagi. Sebetulnya saya nggak merasa hebat sih Bu, masih belajar pelan-pelan, kadang-kadang kayak gitu. Ada aja yang terlewat masih gitu. Baik Bu Ella, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita tetap bisa sama-sama membimbing anak-anak kita. Semoga kita juga bisa terus berkolaborasi ya Bu depannya. Ya, terima kasih Bu Ella atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Sudah keren banget.